Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak pernah menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu untuk disembah. Mana yang lebih baik? Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, dengan kemudian Tuhan yang kamu bikin sendiri, kamu namai sendiri, kemudian kamu sembah, yang tidak memiliki keistimewaan uluhiyah sedikit pun, tidak memiliki sifat ketuhanan. Bagaimana kemudian kalian bisa menyembahnya? Oleh sebab itu, seluruh Rasul mengatakan kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Dalam surah Hud ayat 50 Allah berfirman, semua Rasul menyampaikan hal yang sama, agar semua mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Juga di antara ayat yang semisal, surah An-Nahl ayat 36, mirip. Sembahlah Allah, sekali-kali tiada sesembahan bagimu selain Dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru dengan seruan yang sama. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang rela dan ridha untuk disembah, seperti Firaun. Karena ada orang nyembah nabi, ada orang nyembah malaikat, ada orang nyembah macam-macam. Yang mereka sembah ini tidak pernah rela untuk disembah, dan semua mereka akan mengingkari penyembahan semua yang menyembah mereka dulu di dunia nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi orang-orang musyrik menolaknya dan mereka menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah. Mereka menyembahnya selain menyembah Allah, memohon kemenangan dan pertolongan kepadanya. Jadi nyembah Allah juga, nyembah yang lain juga. Makanya 3 macam tauhid ini harus diterangkan secara terpisah. Dan tidak bisa disatukan. Kalau cuma satu, maka orang-orang musyrikin dalam tauhid rububiyah, mereka meyakini jika ditanya, siapa yang menciptakan? Wallah. Siapa yang memberikan kamu rezeki? Allah. Jadi kalau tidak dipecah, maka sampai sekarang pun tauhid kita sama dengan mereka. Tapi ketika kemudian dibagi, dan ini berdasarkan hasil riset para ulama tentunya, dan bukan perkara bid'ah. Karena apa? Allah memfirmankannya bahkan di awal-awal surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 macam tauhid ada di awal-awal surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang, tauhid asma wa sifat. Kemudian ayat setelah yang selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, tauhid uluhiyah. Kenapa ini dipisah dan kemudian memberikan kita faedah? Karena kalau tidak, kita tidak tahu penyimpangan orang-orang musyrikin. Mereka menyembah Allah, mereka meyakini Allah pencipta, pemberi rizki dan lain sebagainya, tapi mereka tidak mempersembahkan amal ibadah mereka kepada Allah. Sini poin bedanya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, tapi semua ibadah kita juga harus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Walaupun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu.
Berikut bahasan yang baru, tapi masih pada poin ini tentunya. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, halaman 151. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Allah menganggap batil penyembahan orang-orang musyrik terhadap sesembahan tersebut dengan dua argumentasi rasional, dua dalil bantahan secara akal akan batilnya sesembahan mereka, akan batilnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Perhatikan. Yang pertama, Tuhan-Tuhan tersebut tidak memiliki sedikit pun sifat uluhiyah. Mereka hanya sekedar ciptaan yang tidak mampu mewujudkan sesuatu, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemadaratan bagi para penyembahnya. Lawang batu atau mungkin pepohonan, beri manfaat tidak bisa, menghilangkan kemadaratan untuk para penyembahnya pun enggak mampu. Karena mereka tidak memiliki ketuhanan, sifat ketuhanan, di mana semua hamba hanya mempersembahkan amal ibadahnya kepada Dia. Ini hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu menghidupkan atau mematikan penyembahnya, serta tidak memiliki sedikit pun kekayaan di langit maupun di bumi, dan tidak memiliki andil di dalamnya. Bagaimana bisa disembah? Ini dalil pertama, argumentasi rasional, dalil bantahan secara akal. Bagaimana batilnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun-ulang, Tuhan-Tuhan tersebut tidak memiliki sedikit pun sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, enggak punya. Lawang mereka ciptaan, bikinan. Manusia yang bikin, makhluk yang bikin. Mereka hanya sekedar ciptaan yang tidak mampu mewujudkan sesuatu. Bikin nyamuk aja enggak bisa. Bikin kulit ari enggak bisa. Kenapa? Batu. Dan contoh-contoh yang ringan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka tidak bisa menciptakan kulit ari. Kulit yang sangat tipis. Harusnya sangat ringan. Tapi mereka toh tidak bisa menciptakannya. Kenapa? Karena memang bukan pencipta. Lawang mereka benda mati. Tidak mampu mendatangkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudaratan bagi para penyembahnya. Mati-matian sembah itu batu. Tidak ngasih apa-apa dia. Mati-matian sembah itu batu, tidak menyingkirkan dari kita kemudaratan. Kenapa? Dia benda mati. Tidak mampu menghidupkan atau mematikan penyembahnya. Apalagi ini. Lawang dia aja dibikin, dia dipahat, dia diukir. Bagaimana bisa menghidupkan? Bagaimana bisa mematikan? Lawang dia saja dipahat. Ketika belum dipahat, ya bentuknya nggak jelas. Ketika dipahat baru berbentuk. Tapi kan tetap aja batu. Serta tidak memiliki sedikit pun kekayaan di langit maupun di bumi. Dan tidak memiliki andil dalamnya. Lawang benda mati. Sekarang bagaimana kalau misalnya makhluk yang berakal? Sama. Dan kita pakai contoh paling tinggi. Sama. Nabi Muhammad misalnya, sallallahu alaihi wasallam, Jibril misalnya, alaihissalam, tidak memiliki ini, tidak bisa menghidupkan, mematikan, menciptakan,
memberikan manfaat atau menampik madarat? Tidak. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa menampik madarat yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian untuk orang lain? Ya, beliau tertimpa madarat beberapa kali kan? Di perang Uhud, contoh mudahnya di perang Uhud. Patah gigi serinya, luka wajahnya, bocor juga kepalanya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saja tertimpa madarat. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 3, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wa la yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura." Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Lawang benda mati. Atau misalnya makhluk hidup. Atau bahkan yang bernyawa. Tapi tetap tidak bisa menciptakan. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Iya dong, Nabi Muhammad makhluk. Ingat, ulun selalu pakai contoh paling tinggi. Bukan kemudian kita tidak hormat pada Nabi Muhammad. Tapi ini contoh paling tinggi. Nabi Muhammad makhluk. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril makhluk. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad pemimpin semua Nabi dan Rasul. Jibril pemimpin semua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saja makhluk. Bagaimana mungkin kemudian mereka menjadi khalik atau pencipta? Jika pencipta yang berhak untuk disembah, maka makhluk tidak berhak. Tapi tetap ada yang menyembahnya. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak kemadaratan dari dirinya dan tidak pula mengambil suatu kemanfaatan pun. Contoh yang tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri tidak kuasa untuk menolak kemadaratan yang Allah sudah tentukan untuk beliau di perang Uhud. Bagaimana kemudian kok bisa disembah? Itu yang jelas-jelas makhluk paling mulia sejagat raya. Nabi kita Muhammad SAW, gimana ada orang kok nyembah yang mati? Sesoleh apapun orang itu, mati dia. Tadinya dia hidup, tapi kan sekarang sudah mati. Memohon kepadanya, berdoa kepadanya. Nanti di hari kiamat orang ini akan berikan syafaat untuk saya. Dia mati. Subhanallah. Lebih parah lagi, yang nyembah pohon, yang nyembah kemudian, yakni batu. Mending juga pohonnya pohon beringin besar, pohon toge. Ya Allah. Ya mungkin pian sudah ada yang mulai ngantuk tadi ya, makanya harus ada sedikit jokes ya. Nah, hanya aja ada jokesnya aja. Makanya jangan ngantuk. Mbah, ini makanan kita. Tadi ada lakatan, situ ada tahu, ada kerupuk. Pai tadi mana? Habiskah? Nah, ada pai. Nyakur ini kayak itu bay, ulun ceramahnya makan. Ulun dari pertama nagu keliur aja emak. Ya Allah. Jamaah, lanjut. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak kemadaratan dari dirinya. Tidak bisa dia tampik kena Nabi Muhammad SAW. Gimana bisa disembah? Dan tidak pula mengambil suatu kemanfaatan pun. Dan juga tidak kuasa untuk mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Ya, karena mereka makhluk. Tidak punya kuasa itu, tidak punya keistimewaan itu, menghidupkan, mematikan, dan nanti kemudian di hari kiamat membangkitkan. Enggak, mereka yang dibangkitkan. Kata Nabi Muhammad SAW, Ana sayyidu
waladi Adam wa ana awwalu man tunshaqqu anhu al-qabr wa ana awwalu syafi' wa ana awwalu musyaffa'. Aku, ini diantara keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, beliau Nabi yang mulia, kata beliau, saya pemimpin semua anak Adam. Dan saya adalah orang yang pertama dibukakan untuknya kuburan, dibangkitkan. Ini beliau yang ngomong, beliau yang pertama akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Saya yang pertama memberikan syafaat dan saya yang pertama yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nabi Muhammad yang ngomong, saya adalah yang pertama dibukakan untuk saya kubur, artinya dibangkitkan. Bagaimana ada orang bisa nyembah beliau? Bagaimana ada orang bisa nyembah orang yang levelnya di bawah beliau? Bagaimana bisa ada orang yang bisa menyembah sesuatu yang bahkan hidup aja enggak? Begitu cara memahaminya semakin ke bawah. Kenapa ulun sering pakai contoh yang paling tinggi? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam surah surah Saba ayat 22-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu." Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk nantang mereka. Berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Coba seru. Kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan juga di bumi. Yang kalian sembah itu tuh, apapun mereka dan siapapun mereka, tidak memiliki sedikit pun, bahkan Allah menyebutkan sedikitnya itu dengan satu biji sawi. Bagian terkecil di antara 3 bagian tubuhnya semut yang paling kecil. Yang bagian tengahnya itu. Segitu aja yang kalian sembah-sembah itu nggak punya kuasa. Gimana kok kalian bisa sembah? Tapi Nabi Muhammad diperintahkan untuk nantangin mereka. Coba doa-doa. Seru Tuhan-Tuhan kalian itu. Seberat zarrah pun, sekecil zarrah pun, sekecil biji sawi pun, mereka tidak akan memiliki kuasa atas kalian. Kenapa? Karena mereka makhluk. Karena mereka bahkan, kalian yang ciptakan mereka, kalian yang bikin, kalian yang ukir, kalian yang pahat. Kalian berikan nama. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Enggak. Lalu mereka makhluk. Allah enggak butuh penolong. Dalam semua kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perlu sekutu. Allah tidak butuh kemudian sekutu untuk membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini. Enggak butuh. Dan semua Tuhan yang kalian sembah itu tidak ada andil dalam yakni langit dan juga bumi. Allah semuanya yang mengatur. Allah huwal mudabbir. Allah lah yang mengatur alam semesta ini karena Allah yang memiliki kuasa atas mereka. Bukan Tuhan-Tuhan kalian itu. Apalagi cuma benda mati. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka menjadi pembantu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya. Tentunya terakhir ini adalah poin tambahan. Bahwasanya syafaat itu harus berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya siapapun di antara pian misalnya belum tidak mensucikan pian tentunya, tapi insyaallah pian saleh atau salihah nanti di akhir kelak bisa beri syafaat. Bisa beri pertolongan kepada orang-orang yang Anda inginkan. Nah,
ketika siapapun di antara pian ingin memberikan syafaat, terlepas dari syafaat Nabi Muhammad SAW, itu harus memenuhi 2 persyaratan. Syarat orang memberikan syafaat. Syafaat itu terjemahan mudahnya pertolongan. Di antaranya bentuk pertolongannya yang mungkin kita semua akan berikan kepada orang-orang yang kita cintai adalah kepada orang yang kita cintai tapi mereka masuk neraka. Bentuk syafaatnya agar mereka, ya Allah, tolong keluarkan dari neraka. Masukkan mereka ke surga. Ini salah satu contoh syafaat saja. Nah, kita tidak bisa memberikan itu, kita tidak bisa memberikan pertolongan itu kecuali memenuhi 2 persyaratan. 1, izin Allah. Di ujung ayat ini disebutkan. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak ada bermanfaat syafaat siapapun di antara kalian hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya. Allah ngasih izin untuk Anda, untuk para rasul, untuk para nabi, untuk orang-orang saleh, untuk para malaikat, untuk Anda, Allah kasih izin. Silahkan kamu berikan syafaat. Ini syarat pertama. Yang kedua, ridallah 'anil masyfu' bi ayyakuna min ahli tauhid. Allah harus meridai kepada siapa syafaat itu kita berikan. Kepada siapa pertolongan itu kita berikan. Apa syaratnya? Orang itu yang akan kita berikan kepadanya syafaat kita adalah orang ahli tauhid. Orang yang meninggal dunia, ketika dulu dunia, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru memenuhi persyaratan. Karena kalau persyaratan pertama saja, Anda Allah kasih izin. Tapi tentunya Anda ingin tolong seseorang, mungkin ya orang yang kita kenal di dunia, tapi dia meninggal dalam kekafiran. Dia meninggal di atas kesyirikan. Maka syarat kedua tidak terpenuhi. Syarat pertama Anda Allah kasih izin, tapi ketika itu Anda ingin menolong orang yang matinya syirik, matinya kafir. Nggak bisa. Dia harus mati ketika di dunia dalam keadaan mengesahkan Allah, bukan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bisa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 191 192, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak mampu menciptakan sesuatu apapun? Enggak sebanding. Menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Berbuat syirik kepada Allah, menyamakan selain Allah makhluk atau mungkin benda mati dengan Allah. Dalam keistimewaan Allah, Allah mencipta. Ini mencipta aja enggak. Bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Di ayat yang lain, bikin kulit ari enggak bisa. Apalagi kemudian menciptakan langit dan bumi. Enggak usah, langit dan bumi kebesaran. Menciptakan manusia dengan semua tahapannya dari pertama, dari air yang memancar, dari sperma, kemudian jadi ciptaan, jadi makhluk yang sempurna. Itu aja nggak bakal bisa. Lawang bikin kulit ari aja nggak bisa. Masa yang begitu layak untuk disembah? Tentunya tidak layak. Yang layak, yang patut, yang berhak, yang benar disembah adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berbicara menciptakan langit dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan kerapian langit, atau bumi dengan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan begitu rapi seperti ini. Kulit ari aja nggak bisa. Artinya yang begitu-begitu tidak layak menjadi sesembahan.
Ulun ulang. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Enggak sepantasnya. Karena jauh sekali perbandingannya. Sedang berhala-berhala itu buatan orang. Iya dong. Yani gimana mereka menyembah berhala yang tidak bisa mencipta sesuatu apapun, padahal berhala itu mereka yang bikin. Jadi begitu bodoh ya. Sedang berhala-berhala itu buatan orang dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Ya dong, benda mati. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa tolong, makanya bisa dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hancurkan semuanya patung-patung itu. Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Dan nggak ada yang bisa yang nolong. Dia tidak bisa tolong diri dia sendiri. Kenapa? Bisa dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Apalagi berikan pertolongan kepada para penyembahnya. Lawang untuk diri dia saja dia nggak bisa. Kok yang seperti itu yang disembah? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, ini masih dalil-dalil akal. Dalil rasio. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah batilnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat ini. Yang terakhir ini, mereka nolong diri sendiri saja nggak bisa, apalagi nolong orang. Mereka menciptakan yang bisa, lawang mereka aja diciptakan atau dibikin. Kemudian, sekecil biji dzarrah saja mereka nggak punya kuasa, apalagi kemudian yang lebih besar. Kemudian mereka tidak mencipta, lawang mereka diciptakan, semua dalil akal. Firman Allah Subhanahu wa taala, tapi ini secara akal Allah bantah mereka. Mikir dong. Yang kalian sembah itu kalian ukir sendiri. Kalian kemudian bikin sendiri, kalian ukir sendiri, kalian sembah, kalian kasih nama, terus kalian sembah. Mencipta aja nggak bisa, lawang kalian yang ciptakan. Memberi manfaat nggak bisa, menampik madarat nggak bisa. Lawang mereka untuk diri mereka saja tidak bisa menolong. Gimana bisa menolong para penyembahnya? Semua pakai akal. Kalau mereka kemudian ingin berpikir ya, nang ada lo nang nyembah kayak itu lo, paham jepian lo? Nah, batu disembahnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Jika keadaan Tuhan-Tuhan selain Allah seperti itu, maka sangat hina lagi bodoh orang-orang yang menyembahnya dan sangat nyata kebatilannya. Ya, bodoh sekali. Lalu yang disembah mereka bikin sendiri, bodoh. Makanya adalah argumentasi rasional, jalil, akal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membatalkan, menyatakan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah batil, salah, sesat. Kedua, orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Dialah yang menolong makhluknya tanpa ada yang membantunya. Ini sebenarnya secara tidak langsung berarti keharusan mengesahkan Allah dalam sifat uluhiyahnya. Seperti pengakuan mereka terhadap sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau mereka meyakini, ingat ya, masih dalil pakai akal ya. Bantahan dari Allah tapi secara akal. Ketika mereka mengakui Allah yang maha ini, maha itu, maha mencipta, menghidupkan, mematikan, Allah yang berkuasa mengatur segala urusan. Itu kan kalau mereka meyakini demikian harusnya mereka menyembahnya. Lalu mereka meyakini kok. Lalu mereka mengakui kok. Kalau Anda mengakui Allah yang maha segalanya, harusnya Anda persembahkan ibadah Anda kepadanya. Karena Anda mengakui, ini enggak. Mengakui Allah Subhanahu wa taala maha ini dan itu, tapi ketika beribadah dipersembahkan kepada yang lain. Ini kan bodoh namanya. Perhatikan.
perkataan atau pengakuan orang-orang musyrik terhadap sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mencipta dan lain sebagainya. Yang seharusnya membuat mereka menyembah Allah, mempersembahkan ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta hanya kepada Allah seharusnya mereka mohonkan. Tapi tidak, mintanya kepada batu atau kepada orang saleh yang sudah mati. Na'udzubillah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 21-22. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. Karena yang menyembahlah yang layak untuk disembah, yang menciptalah yang layak untuk disembah. Ulang-ulang. Hai manusia. Jangan dikasih nada ya. Hai manusia. Itulah ini. Nanti ada jeng itu ya. Hai manusia biasa aja. Ya, mungkin ada yang ngantuk lagi ya, makanya harus ulun sadarkan piannya. Karena yang seumuran dengan ulun kenal lah dengan Bang Haji ya. Hai manusia. Aduh. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum. Yang mencipta, yang berhak untuk disembah. Yang menciptalah yang layak untuk disembah. Yang menciptalah yang benar untuk disembah. Bukan yang tidak mencipta. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, atap yang tidak ada tiangnya, atap yang tidak ada cantelannya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langit layaknya atap. Tapi subhanallah tanpa tiang-tiang. Agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluknya saja begitu megah, cara memahaminya bagaimana yang menciptakan? Oh, luar biasa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Dan bumi hamparan dan kemudian mudah untuk mengais rizki. Mudah untuk kemudian mencari rizki. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian bumi ini dhalulan, sahlan, hamparan yang mudah untuk kalian mengais rezeki Allah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di jalan-jalan kecilnya, gang-gangnya, untuk mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak sukses jadi karyawan, mungkin jadi pedagang. Ya, tidak sukses dengan dagangan A, mungkin dagangan B, mungkin tidak sukses dengan kuliner, mungkin pakaian. Pakaian mungkin juga kurang oke, mungkin yang lain. Cari gang-gangnya, cari jalan-jalannya, telusuri, kais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Jangan kemudian mentok ya. Karena mentok, kemudian seret rizkinya, akhirnya dia berusaha mengais rizki Allah dengan cara yang haram. Kenapa? Instan. Lalu main riba, lalu jual beli yang haram. Kenapa? Karena instan, duitnya cepat datang. Kenapa? Karena rizkinya seret. Oh, ini nggak boleh.
Kata Nabi Muhammad SAW, dan jangan sampai karena lambatnya rizki kalian dari Allah membuat kalian mengaisnya dengan cara yang haram. Enggak, bumi ini luas, Allah jadikan untuk kita mudah, cari jalannya. Kemarin rame cappuccino cincau, pian bikin yang lain, cappuccino jengkol. Payu atau kada lain urusan ulun lah. Yang penting kan Anda mencari jalannya, cari yang unik. Cappuccino kecambah, aneh rasanya pokoknya. Pian hisap, kerau. Kemudian terakhir kemarin juga ramai, sekarang sudah reda es kepal, ya es kepal, Milo. Dengan topping yang macam-macam. Pian juga berkreasi. Enggak sama orang. Es kepal bubuhi bon cabe. Wah, rasanya aneh itu ya. Yang pentingnya cari jalannya, terserah. Mau rasanya aneh ya, namanya gak usah ya. Mungkin banyak orang yang suka yang aneh ya. Ya. Wow, sekarang rame lagi apa? Roti John. Wow. Pian mungkin ganti roti Udin. Padahal mungkin hakikatnya kurang lebih sama ya. Orang pakai telur, Anda juga pakai telur. Tapi orang pakai telur ayam, Anda telur itik, roti Udin Halabiu. Mantap. Cari jalannya. Itu baru di kuliner aja tuh. Belum kemudian yakni ke garmen, belum kemudian ke jasa. Allah jadikan bumi ini hamparan, mudah. Kaisar rizki Allah dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal. Allah berfirman, dialah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan untukmu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Hujan ini anugerah. Walaupun tentunya ada di sebagian hujan yang lain, yakni sifatnya azab. Tapi secara umum, ia anugerah. Dengannya kemudian pepohonan tumbuh, dengannya kemudian pepohonan tumbuh dan kemudian berbuah. Rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Kamu tahu ini semuanya ciptaan Allah, Allah yang bikin, Allah yang atur. Dialah yang berhak untuk kamu sembah. Nyembah yang lain. Di mana otaknya? Padahal kamu tahu semua ini dari Allah. Dia yang menciptakanmu, menciptakan umat sebelummu. Dia jadikan bumi ini hamparan untukmu, langit bagikan langit untukmu, Allah putar siang dan malam untukmu juga. Siang, ayo kais rizki, malam silahkan istirahat. Semua Anda tahu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hujan. Akhirnya kemudian tumbuh tumbuhan, bahkan membuahkan buah-buahan. Tahu kalian semuanya itu prosesnya. Tahu semua kalian itu semuanya dari Allah, tapi kok menyembah yang lain? Bodoh. Masih kita bahas ini dalil argumentasi rasional. Dalil secara akal. Karena kalian tahu yang berhak untuk disembah itu Allah. Kenapa menyembah yang lain? Apalagi yang mati. Kadang-kadang bentuknya pot ya boy. Bentuknya pot. Pot. Ya Allah pot. Gesen pian mandak. Itu. Apa itu? Nah itu nah. Kembang. Allah ngalihnya menyebut kembang. Karena identik dengan. Jangan ya. Jangan dilanjutkan ya. Nanti ada yang tersunggingnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Identik dengan janda maksudnya. Tersambat juga akhirnya lah. Jamaah di Masjid Imam Syafi'i kalau tidak salah, atau di sini kalau menyebutkannya, bahwasanya di Jakarta itu ada yayasan khusus kemudian mengelola atau lebih tepatnya ya pengelolaan dana untuk membantu para janda. Ada yang kemudian WhatsApp saya, Ustadz saya sangat setuju dengan program itu, mantap. Ya terkadang ya kita tidak berpikir orang-orang yang kemudian
janda itu dengan satu kasus, masih banyak kasus. Ditinggal suaminya meninggal, dan dia punya anak banyak, dan dia mungkin tidak punya kemampuan, home industry nggak punya, jahit nggak bisa. Apa kalau nggak dibantu? Harus dibantu. Mungkin di antara bentuk bantuannya, mungkin dilajari bikin kue, dilajari bikin apa gitu. Akhirnya dia bisa berkarya. Nah ini harus ada kayaknya di Banjarmasin ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi harus perempuan yang ngurus. Harus ada yang ngurus, yang perempuan-perempuan ini, yang para senior ini. Memberdayakan mereka. Akhirnya mereka bisa berkarya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan ustadznya. Ngalih kan ustadznya naksirnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perempuan-perempuan aja atur ya, bikin yayasan, habis itu galang donasi. Habis itu kemudian adakan pelatihan. Ini ide-ide aja lah, mudahan pian bisa kena ya praktekkan ide dari ulun nih. Bikin yayasan supaya kemudian ketika menggalang donasi orang lebih percaya karena dalam bentuk yayasan ada penanggung jawabnya, ada pembina, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, jelas. Kemudian bikin programnya. Siapa yang mungkin lihai menjahit, lajariakan pang nih. Siapa yang lihai bikin wadai, lajariakan pang nih. Siapa yang lihai bikin mungkin masakan, catering, lajariakan pang. Iya, akhirnya nanti mereka berkarya. Enggak usah takut rezeki diambil orang. Rezeki Anda enggak bakal tertukar dengan Anda ngajari orang bikin kue. Rezeki Anda tidak akan tertukar dengan Anda mengajari orang untuk mungkin bisa masak. Enggak. Dia jualan, dia punya pelanggan sendiri. Itu jualan, dia punya pelanggan sendiri. Rizki Anda sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tapi Anda menolong orang, pahalanya ngalir terus. Ya, ini sekedar ide ya. Mudahan nanti bisa dipraktekkan ya. Oh Bu Tini, Allah nggak bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah, harus yang ini memang yang dipanuti ya, mungkin yang disegani. Dia jadi pembina dan ada ketua bisa ngatur ya. Apalagi kemudian bisa menelurkan produk, wah produknya bisa terjual di Banjarbaru Martapura saja mungkin sudah kewalahan, apalagi Banjarmasin, wah luar biasa. Akhirnya jadi janda sugih. Mantap. Wallahu a'lam bishawab. Mbah sugih hanya datang ikhwan-ikhwan lah. Wow. Semalam waktu susah karena datangnya ya lo dasar ikhwan, dasar lakian buai, makanya karena ketujuh lakian tuh. Oke, lanjut ya, sedikit lagi nih. Sudah mulai layau soalnya ya, karena itu bukti lapar ya. Oke, berikutnya surah Az-Zukhruf ayat 87. Kita baca cepat ya. Ini juga ulun dengar banyak tangisan anak-anak ini, mereka mungkin juga sama lapar seperti saya ya. Makanya kita segerakan ya. Jangan kita zalim kepada anak-anak yang nangis-nangis ini. Wallahu a'lam bishawab. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang yang menyembah berhala itu, yang menyembah selain Allah itu, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Nah itu tahu. Pakai akal dong. Kamu tahu kamu diciptakan oleh Allah. Lah kenapa nyembah yang lain? Ingat, kita masih membahas dalil argumentasi rasional. Fa'anna yufakun. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Kalau bukan karena mereka sangat bodoh. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun kayaknya sampaikan di sini atau di Banjar ya. Mudahan kalau misalnya di sini ini terulang tapi nggak apa. Kita harus menjadi muslimah yang cerdas. Bukan cuma cerdasnya itu yakni mempersiapkan diri sebelum mati. Maksud cerdas ini faham agama. Tahu akan urusan agamanya. Bu, tahukah pian istilah nikah batin? Ulun kayaknya pernah sebutkan ya. Nikah batin. Nah, ini untuk ulun pribadi, ini sudah pertanyaan yang kesekian, tapi memang tidak pernah ulun expose. Totonya, kok banyak ya? Oh, berarti ini harus diterangkan. Jadi,
Nikah batin itu adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan hanya mereka berdua. Tidak ada saksi, tidak ada wali, tidak ada mahar, ijab kabul berduaan doang. Saksinya siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Jadi terakhirnya ada pertanyaan masuk. Ulun katakan, kalau misalnya, bukan saya menganjurkan ya, tapi ini perkataan supaya dia mikir aja. Kalau pengen zina, zina aja. Tidak usah mengatasnamakan agama. Nikah nggak pakai saksi, saksinya cukup Tuhan, lakian binian langsung. Apa bedanya saya katakan dengan zina? Ini hanya akal-akalan laki-laki saja. Nah, makanya saya nggak suka laki-laki. Ini akalan laki-laki saja. Untuk kemudian membodohi perempuan yang memang bisa dibodohi. Jangan handphone jangan smart pian harus, karena bisa jadi mungkin dia akan menjadi korban. Pinter nih perempuan, dia nanya dulu. Bener gak bener nih. Dasar laki-laki. Kenapa lo ini sebutkan? Karena ini sudah yang kesekian. Sebelumnya ada, bahkan sudah korban. Kayak apa gerang kisahnya mbak? Kayak ini aja bahari. Kayak apa gerang mbak prakteknya? Kayak ini aja. Hah? Kok bisa? Dengan diiming-imingi semua yang akan dia berikan. Kamu nanti ku kasih rumah, kamu nanti ku kasih mobil, aku kasih pekerjaan. Tapi enggak perlulah itu semua acara wali. Kita berdua aja sudah. Dasar lakian lah, mau benar. Jadi ingin menghalalkan, ingin melampiaskan hasrat dia, tapi mengatasnamakan agama. Wallahu a'lam bishawab. Kejadian pembunuhan yang kemarin kan kurang lebih gitu-gitu ya. Ya. Karena si korban, yakni salah tentunya si korban, bermasalah di dunia, perginya ke dukun. Ketika ritualnya kemudian sudah selesai, tidak terjadi apa yang dia inginkan, kemudian dia ingin berhenti dari ritual, malah dibunuh. Ulun diwawancara langsung sama TVRI kemarin. Yang jadi masalah adalah yang disebutkan kala itu bukan dukunnya, disebutkan istilah yang sangat kita hormati, Habib. Ini jadi masalah. Ente dukun-dukun aja, nggak usah pakai nama-nama yang mulia yang kami muliakan. Anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi itu yang disematkan agar membodohi orang. Orang itu sangat percaya, sangat kagum, sangat memuliakan. Nama itu dipakai, dicatut. Orang kan bisa pakai tampilan, pakai baju koko, putih, pakai sorban, bisa. Tapi kalau sudah ngaku-ngaku, mengetahui perkara gaib, dukun. Mau bagaimanapun tampilannya. Mau pakai jas kek, pakai dasi, mau pakai gamis dan kemudian sorban, tasbih, tasbih. Tapi mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, maka tukang sihir, paranormal, dukun, tukang teluh, tukang tunung, semua istilah terserah, tapi mereka punya satu kesamaan, mengakui tahu perkara gaib yang itu keistimewaan Allah. Dan itu keistimewaan Allah. Maka jangan percaya. Punya masalah di dunia, introspeksi. Ini karena perbuatan saya yang lalu. Tapi di saat yang sama, itu melebur dosa Anda. Anda punya masalah yang berat, finansial misalnya. Iya, itu bisa jadi adalah karena Allah ingin mengingatkan Anda akan dosa yang lalu. Di saat yang sama, ia pelebur dosa. Jadi hadapi aja. Ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar. Dalam Sahih Muslim disebutkan, datang pada mereka, nanya saja, salat 40 hari tidak terima. Nanya doang. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salah 40 yauman. Kata Nabi Muhammad. Kalau anaknya umur 5, 6, 7 tahun dan bisa dikondisikan, ya tolong dikasih tahu. Lain kalau bayi, mungkin mereka susah dikondisikan. Ini kalau sudah rada besar nih, 5, 6 tahun, mereka bisa dikondisikan. Iya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Artinya, diam, masih ribut juga, tutup pakai lakban. Nggak gitu juga, maksudnya, diam naklah lagi ada kajian.
Nah, apa tadilah? Hah? Oh, barang siapa yang mendatangi Arraf. Arafa, ya'rifu itu artinya tahu. Arraf, sok tahu. Paranormal, orang pintar. Bertanya kepadanya sesuatu tentang perkara gaib tentunya ya. Ini nanya doang ya, belum mempercayai, nanya doang. Nanyanya nggak mesti langsung datang, bisa lewat telepon, bisa lewat SMS. Tapi nanya ke dukun. Tidak diterima darinya salatnya 40 hari. Bayangkan, lewat Imam Muslim. Lebih parah lagi, dalam riwayat Imam Abu Dawud. Man ata kahinan, fasa'alahu an syai'in, fasa'alahu an syai'in, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, ingat semua mereka punya definisi terpisah, tapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu jadi dukun, paranormal, orang pintar, tukang teluh, tukang tenung, sihir, dan lain sebagainya. Namanya bisa beda-beda dengan aktivitas yang berbeda. Tapi mereka memiliki satu kesamaan garis lurus, benang merah, mengaku mengetahui perkara gaib. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mendatangi dukun, bertanya kepadanya sesuatu dan membenarkan jawabannya, maka dia telah mengkufuri, berarti menolak semua yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengeluarkan seorang dari Islam loh. Bahaya jamaah. Masih saja datang ke dukun. Anu itu tukang ruqyah aja, dukun. Anu itu habibnya, dukun. Karena kita punya patokan. Apalagi kemudian ketika datang sudah ngasih syarat-syarat. Kenalah dududi mendatang bawa ayam hirang. Bawa bawang sekilo. Bawa bawang putih setengah kilo. Batu pang seledri, seledri bawa juga. Batu pang kita malah soto di sini ya. Dukun apa ini? Kalau sudah ngasih syarat, bukan peruqyah. Kalau sudah ngasih syarat, ini bukan Ustadz, Habib, Syekh atau Syekh apapun. Dukun. Karena persyaratan itu dibuat oleh jin yang nanti akan membantu dia. Pengen nolong, tolong aja. Tidak ada syarat ya. Wallahu alam bishawab. Yang terakhir, surah Yunus ayat 31-32. Yang terakhir masih dalil, akal, argumentasi rasional, bantahan akan batilnya Tuhan yang mereka sembah. Qul man yarzuqukum minas sama wal ard. Amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, para penyembah berhala itu selain Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah jawabannya. Artinya mereka tahu akan keesaan Allah dalam rububiyahnya. Mencipta, memberi rizki, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, memberikan pendengaran dan juga penglihatan. Lah kalian kan tahu itu semuanya Allah. Kenapa kok nyembah yang lain? Dia yang seharusnya layak untuk kalian sembah karena dia maha segalanya. Maka katakanlah mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Kok bisa kalian dipalingkan? Kalau bukan karena semuanya bermula dari kebodohan dan seorang nyaman dengan kebodohannya. Maka inilah tugas kita untuk menuntut ilmu agar semua kebodohan terangkat dari diri kita hingga kita tahu bagaimana seharusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa ulun sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Agatnya. Boleh. Boleh bacakan. Ya. Hmm. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada pertanyaan tentang keutamaan yakni bayi yang meninggal. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Saya tidak hadir di benak saya sekarang, tapi hadisnya sahih. Bahwasanya dia akan membawa ibunya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, bapak dan ibunya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Di antara keutamaannya karena sabarnya bapak dan ibunya ketika ditimpa musibah seberat ini. Bayi yang dia nanti begitu lama. Kemudian ketika terlahir meninggal dunia. Tapi subhanallah bapak ibunya sabar. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian langsung masuk surga atau ketika mereka punya dosa kemudian harus dihukum dulu? Maka jawaban yang kedua. Hadis-hadis yang nadanya seperti ini itu banyak. Contoh misalnya, orang tua yang sukses mendidik dua anak perempuannya, mengayomi dua anak perempuannya sampai dewasa, menikah 20 tahunan atau sampai balik, haid 15 tahunan. Kata Nabi Muhammad, saya dan orang tua tersebut yang sukses mengayomi dua anak perempuannya, dalam riwayat lain 3 anak perempuannya, di surga seperti ini. Kata Imam Nawawi, dan saya tidak salah, ini keterangan Imam Nawawi, bahwasanya tidak serta-merta, tidak langsung. Keutamaan-keutamaan orang-orang tua seperti ini, yang pertama sabar akan musibah yang dihadapi, anaknya masih kecil meninggal, enggak mesti bayi ya, masih kecil tapi meninggal, belum balik. Kemudian yang kedua, dia sukses didik anak perempuan atau mengayomi anak perempuan. Apakah langsung? Tidak, kata Imam Nawawi. Tetap berkaitan dengan kezoliman dia kepada sesama anak Adam harus diselesaikan dulu. Dia punya keutamaan ke surga Allah Subhanahu wa taala atas keutamaan yang dia miliki. Sukses mendidik anak atau sabar akan musibah meninggalnya anak. Tapi kemudian ketika dia punya kezaliman kepada sesama anak Adam, tetap itu harus diselesaikan dulu. Selesai itu, baru keutamaan ini akan dia dapatkan. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz, apa yang dimaksud syubhat? Oke. Tolong nasihati kami yang baru mengenal sunnah supaya terhindar dari syubhat. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Syubhat itu adalah perkara yang meragukan secara bahasa. Dan syubhat itu yakni akan menimpa pada diri kita berkaitan dengan pemikiran dan juga akidah. Itu identiknya. Syubhat identik dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu berkaitan dengan pemikiran dan juga keyakinan. Jadi bab-bab syubhat ada di situ. Bab yang membuat kita ragu-ragu. Entah itu perkataan seseorang yang kemudian dia mentakwilkan firman atau sabda semau dia hingga kemudian tersamarkan makna yang asli. Atau hal-hal yang lain. Ada 3 sebenarnya. Ada 3 perkara yang bisa mendatangkan syubhat, tapi ini salah satunya saja saya sebutkan. Bahwasanya adalah
perkataan atau pendapat seseorang hasil dari pentakwilan dia yang salah terhadap firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Hingga dikira benar. Padahal kebenaran sebenarnya sudah ada, akhirnya kabur dengan perkataan dia. Dan bisa jadi juga dalam bentuk jargon-jargon syaitan. Jadi syubhat, perkara yang meragukan. Syubhat identik dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu berkaitan dengan pemikiran dan keyakinan. Jadi syubhat biasanya tertimpa pada seorang dalam pemikirannya dan juga akidahnya. Contoh mudah ya, contoh mudah misalnya. Syubhat yang biasa disampaikan oleh perempuan-perempuan yang suka membuka aurat. Membuka aurat. Muslimah mereka. Tapi kata-katanya begini. Jilbabi dulu hati. Untuk apa pakai pakaian syar'i tapi hatinya kotor? Seakan-akan benar loh. Ini jargon syaitan. Yang akhirnya membuat sebagian muslimah ragu-ragu untuk berjilbab. Kenapa? Karena hatinya merasa belum bersih. Loh. Anda diperintahkan salat kan Anda taat. Perintah Anda salat dari Allah dengan perintah dari Allah untuk Anda juga untuk menutup aurat itu sama. Kenapa Anda beda-bedakan? Tapi kan Ustaz, hati Anda urusan Anda. Perempuan berjilbab kemudian masih buruk orangnya lebih baik dibandingkan perempuan tidak berjilbab tapi kemudian akhlaknya kayak malaikat. Akhlak dia kayak malaikat, dia baik dengan semua orang, baik dengan orang tuanya, baik dengan anaknya, baik dengan suaminya, baik dengan semua orang, dengan teman-temannya. Tapi tidak berjilbab, buruk. Kenapa? Enggak baik sama Allah. Perempuan yang berjilbab, tapi belum baik, lebih baik. Kenapa? Karena dia sama Allah sudah baik. Dia taat dulu. Dan ketaatan ini insya Allah menggiring dia pada kebaikan yang selanjutnya. Dan akhlak yang baik timbul dari keyakinan yang baik. Dia yakin ini perintah Allah, nanti akan ngikut. Ini contoh mudah ya, ini contoh mudah. Tolong nasihati kami yang baru mengenal sunnah supaya terhindar dari syubhat. Jamaah sekalian rahimakumullah. 1. Ikhlas dalam menuntut ilmu. 2. Rajin nuntut ilmu. 3. Nuntut ilmunya dengan ustadz, syekh, habib, tuan guru yang jelas keilmuannya, amanah dengan ilmunya, firman Allah, sabda Nabi Muhammad yang dia sampaikan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Yang keempat, praktekkan ilmu Anda. Insya Allah Anda akan terhindar dari syubhat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum Ustadz. Fiikum barakallah. Mohon nasihatnya bagaimana memberitahu ibu yang masih melakukan kesyirikan. Seperti pergi ke dukun, orang pintar, kalau ada masalah. Sebelum bapak meninggal sudah dinasihati, tapi ibu tetap saja suka ke dukun. Saya tidak berani bicara karena saya anak tiri. Saat ini saya hanya bisa mendoakan beliau. Siap. Harus disampaikan segera. Karena malaikat maut tidak nunggu kita taat dulu. Ya, apapun nanti resikonya. Kenapa? Ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting, mungkin nomor 1, apa? Perkara akidah. Ada penyimpangan pada akidahnya. Dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya dosa yang harus kita hindari, nomor 1. Ia menghancurkan semua amal di dunia. Ketika meninggal belum bertobat, ia tidak diampuni Allah. 3. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan dia surga, tempat kembali neraka, dan tidak bisa ditolong kalau orang meninggal dalam kesyirikan, di antaranya percaya dukun. Jadi harus sampaikan. Berikut yang nanya ini tolong dicatat ya. Yang nanya tolong dicatat ya. Anda harus kulik beberapa ayat dan hadis berikut. 1, tolong dikondisikan anaknya. Suntik obat penenang. Begayaan jawabannya. Tapi mun pian bawa suntik ya. Canda. Yang pertama, ini khususnya yang bertanya ya.
Perhatikan sabda Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari tentang dosa besar yang paling besar itu syirik. Menyekutukan Allah. Ini Sahih Bukhari. 2 adalah Az-Zumar ayat 65. Bahwasanya semua amal akan hancur dengan syirik. 3. An-Nisa 48 dan 116. Bahwasanya orang itu kalau meninggal dalam keadaan syirik tidak sempat bertobat, Allah tidak ampuni. 4. Al-Maidah 72. Dan ada 2 poin di sana. Orang yang meninggal di atas kesyirikan, Allah haramkan untuk dia surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak bisa ditolong. Perhatikan 4 dalil ini, fahami, mantapkan, dan Anda cari momen, sampaikan. Sisanya baru Anda doakan. Wallahu a'lam bishawab. Sampaikan sampai faham dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Ulun mau bertanya, sebaiknya kita salat wajib di rumah itu apakah harus menunggu suara qomat atau cukup kita mendengar azan bisa salat sunnah baru salat wajib? Dan apakah benar salat subuh bisa dilakukan setelah suara azan subuh? Siap. Untuk yang pertama, dengan Anda mendengar suara azan berarti sudah masuk waktu salat. Silakan Anda kemudian salat qabliyah, kemudian Anda salat fardunya. Tidak mesti Anda nunggu iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak perlu juga kemudian Anda qomat begitu keras, walaupun diperbolehkan disebarkan pendapat Anda iqamah sendiri dengan yakni pelan. Karena adzan dan iqamah itu hak laki-laki, perempuan enggak perlu. Nah, bahasan khusus kemudian yakni berkaitan dengan pertanyaan kedua. Gimana kalau subuh? Nah, kalau subuh itu kalau bisa jangan langsung. Ketika adzan berkumandang di masjid manapun, Anda kasih jeda 15 atau mungkin 20 menit. Jadi adzan, kemudian Anda mungkin salat yakni antara adzan dan iqamah, atau Anda salat setelah wudu atau apa gitu ya, silahkan salat atau salat qabliyah, kemudian kasih jeda sedikit, jangan langsung, karena kita takutnya kita salat fajar belum menyingsing, karena banyak masjid itu ketika azan fajar sebenarnya belum menyingsing. Tapi kalau Anda tahu sebagian masjid ada yang mengulur azannya sedikit, itu biasanya yang sangat berhati-hati, karena masuknya waktu subuh ketika fajar menyingsing. Sudah ada cahaya putih yakni di ufuk, berarti subuh sudah masuk. Jadi undur sedikit iqamahnya, undur sedikit waktu salatnya, 15 menitan cukup sepertinya. Kita kalau di masjid kita berapa? Setengah jam ya? Subuh 25. Kita di masjid, saya yakin juga di Syarifah kayaknya 25 sampai 30 menit. Karena itu jauh lebih aman, betul-betul waktu sudah masuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Masih ada aja pertanyaan poligami ya. Kan bisa tanya Ustaz Aiman ya. Suami yang ingin berpoligami, apakah baiknya dan bagusnya dia secara diam-diam atau berkata jujur sebelum berpoligami kepada istri? Relatif ya. Iya. Karena izin istri itu yakni bukan syarat. Tapi akan lebih baik Anda bilang. Tapi Anda pasti akan bilang, lawang Anda nanti akan membagi malam gimana? Anda akan membagi malam dengan istri kedua. Mau tidak mau, dia pasti tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau minta izin, 1001 yang mengizinkannya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah berpoligami, ternyata si istri tahu kalau suami tidak mampu secara finansial. Ini suami nggak tahu diri. Orang yang ingin berpoligami 3 syarat. Kuat finansial, kuat seksual, dan mampu berbuat adil. Adil itu makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan lama bermalam. Ini untuk semua kaum laki-laki.
Kalau Anda memang tidak mampu, Anda harus tahu diri. Kalau Anda mampu, monggo. Maka para istri harus welcome. Kenapa? Dia mampu. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak ada syarat suami berpoligami, istri harus mandul. Suami berpoligami, istri enggak mampu melayani, enggak. Punya anak pun, melayani pun, ini hak laki-laki. Sekarang saja, itu sudah 1:8 mungkin. Jumlah laki-laki perempuan. Anda kalau nonton video terbaru Zakir Naik di India, sudah 1:10. Laki-laki dan perempuan. Ya. Di akhir zaman 1:40. Data yang masuk ke ulun itu 1:5. Ikhwannya daftar 10, akhwatnya 50. Wallahualam bishawab. Tapi ingat ya, kalau Anda memang tidak ingin dipoligami, dari awal Anda kasih syarat, boleh. Saya mau antum peristri, tapi Anda punya syarat, antum jangan poligami. Ketika laki-laki tersebut memenuhi persyaratan, maka dia nggak boleh poligami. Tapi sangat mungkin kemudian dia mundur. Amun kayak itu aku kada jadi. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada ikhwan yang lain. Itu sudah resiko karena Anda bikin syarat dan dia mundur. Bisa jadi dia adalah laki-laki yang baik dan bagus agama dan akhlaknya. Kerugian buat Anda tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau misalnya Anda sampai level membenci, ini bahaya ya. Anda sampai level membenci syariat ini. Mungkin Anda nggak ngomong, tapi hati Anda benci. Bisa jadi suatu saat Allah akan uji dengan perkara yang Anda benci. Dan contohnya ada. Bukan 1-2 contoh. Dan saya dapat cerita dari akhwatnya langsung. Dia pernah melabrak istri kedua adiknya. Adiknya laki-laki, bebini pulang. Dilabraknya bini kedua tuh, malu dia di kampungnya. Karena dilabrak. Pian tahu, pernikahan dia sendiri hancur dan dia harus jadi istri ketiga orang. Hah? Silahkan. Ya, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah pasti mengandung banyak manfaat. Ingat, untuk yang memenuhi persyaratan. Kalau tidak, Anda ingatkan suami Anda, pian belum memenuhi persyaratan. Harus sadar diri. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi nang bepandir nih, jantungannya Pak. Sikung ya jantungan lah. Berdua mati berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi terlalu banyak pertanyaan seperti ini. Inilah yang ulun ingin sampaikan. Dan ulun sering mengatakan ke pian, apa susahnya nonton video Ahmad Zainuddin? Lengkap, hampir 2 jam. Poligami bukan perusak rumah tangga. Tapi ada porsinya masing-masing. Beliau sebutkan laki-laki jangan gegabah. Perempuan, nuh sampai tawahin-wahin. Perempuan, kalau Anda mendapati suami Anda memang mampu, maka Anda harus terima syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di antara keadilan syariat Islam, Anda bisa kasih syarat waktu dulu sebelum Anda dinikahi. Sekarang mutat hanya tahu ini aja. Itulah ruginya Anda baru ngaji sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله. Bahagia. Kemudian yang berikutnya, kalau lagi marah,